Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bidumihi wa bidumina bihi sayyidi salihin fitaran ya min ya rabbal alamin. Ar-radha'u. Ar-radha'u lughatan ismun limassis sabyi wa syurbi labani. Radha' bisa pakai fathah atau pakai kasrah. Radha' atau ridha'. Secara bahasa nama untuk menghisap, nyedot pentili susu dan meminum air susunya. Laban air susu, kalau sabyu pentile itu. Nah, yang dikatakan rodok secara bahasa, ya nyesep pentil itu dan meminum air susunya. Ini secara lughah. Secara Secara syarak tidak harus nyesep lewat situ. Ya, pokoknya meminum ASI. Ini secara syarak sekarang. Wa syar'an ismun li husuli labani imra'atin au ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhin mahsusin. Secara syarak yang dikatakan rodha adalah nama untuk masuknya husul, hasil artinya masuk, nama untuk masuknya air susu perempuan. Au ma hasala minhu, atau sesuatu yang terbuat dari ASI. Ma hasala minhu ay minal laban, atau sesuatu yang terbuat dari air susu. Masuk ke mana? Fi jawfi tiflin, ke dalam rongga bagian dalam tubuh anak kecil, ke dalam rongga dalam tubuh anak kecil. Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Ini secara syarak. Jadi secara syarak tidak harus nyesep nang pentil. Pokok masuknya air susu. Entah dengan nyesep lewat pabrike atau diwadahi gelas atau diwadahi botol itu, atau diselang kayak orang sakit dimasukkan selang kan lewat hidungan ya, diselang masuk ke dalam lewat selang itu. Semuanya yang penting masuknya air susu perempuan. Masuknya air susu perempuan. Apa harus asin? Ndak, au ma hasala minhu, atau sesuatu yang terbuat dari air susu. Catatan kakinya kal jubni, kayak keju. Jadi air susu seorang perempuan dipadatkan, dijadikan keju, kemudian dimakankan ke anak kecil. Ini namanya rodok. Sehingga berlaku hukum rodok, nanti menyebabkan mahram dan lain-lain. Paham ya? Digawi keju atau digawi tahu. Itu seperti tahu gitu. Tahu dari air susu. Nah, itu dimakan. Nah, maka bisa menyebabkan mahram. Itu. Jadi nama untuk masuknya air susu perempuan atau sesuatu yang terbuat dari air susu. Masuk ke mana? Fi jawfi tiflin. Sebelum ke situ mar'ah. Jadi harus air susu perempuan, artinya manusia. Jadi harus dari air susunya manusia yang berjenis kelamin perempuan. Itu yang dikatakan rodok, yang nanti berakibat mahram. Kalau air susunya laki-laki tidak menyebabkan mahram. Misalnya ada laki-laki mengeluarkan ASI, tidak menyebabkan mahram itu. Disusukno nang arek cilik, ndak menyebabkan mahram. Atau khunsa, ndak jelas alat kelamin isian, podo-podo fungsine, ya termasuk payudaranya mengeluarkan ASI. Alat kelamin loro-lorone fungsi, ndak jelas, paham ya? Ndak jelas. Khunsa muskil, nyusui anak kecil ndak mahram karena bukan mar'a. Atau sapi, bukan manusia ya, sapi walaupun sapi betina. Anak kecil minum air susu sapi atau air susu kambing, apa mahram nang sapi? Mahram nang wedhus? Tidak dikatakan rodok. Nyusu nang silak mahram nang nisling. itu. Mampu temperong. Itu. Jadi khusus perempuan. Kemudian tadi masuknya air susu atau sesuatu yang terbuat dari air susu, masuk ke mana? Fi jawfi tiflin, kepada jaufnya tifl. Jauf yang dimaksud di sini yaitu dalamnya otak atau perut. Itu yang dimaksud jauf di sini. Beda dengan di bab batalnya puasa. Tak terangkan di sini dulu. Nanti setelah selesai tak singgung masalah puasa. Jauf yang dimaksud di bab rodok ini maksudnya dimal atau ma'idah. Catatan kaki di bawah. Oh nanti belum nanti di pembahasan setelahnya. Intinya masuk ke jauf tifl, ke
Jauf itu manasinya rongga yang ada di dalam, rongga terbuka yang ada di dalam. Jadi rongga ya kayak peteng kan, jurune kan bolong kan ya, otak dia dalamnya kan ada wadah kan ya. Itu air susu yang bisa menyebabkan mahram itu kalau sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, wadah kepala itu kan, kepala jurune kan bolong, tulang itu kan ndak moro bunder belung ngapain kan ndak kan, tulang terus ada bolong ya kan, itu tempatnya otak di situlah. Air susu masuk ke situ, kok iso pecah misalnya kepala ini. Jadi masuk ke bolong di dalamnya tulang tengkorak itu, atau masuk ke dalam perut, itu yang menyebabkan mahram. Beda dengan bab puasa. Ala wajin maksusin, dengan cara tertentu, artinya dengan memenuhi beberapa syarat. Jelas tarifnya rodok? Udah. Ini tarifnya rodok. Arkanur rodoi, untuk bisa tercipta rodok itu harus ada 3 hal ini. Arkanur rodoi salah satu murdiun warodiun walabanun. Pertama harus ada murdi, perempuan yang menyusui. Kenapa kok duduk murdiah? Karena mesti perempuan ya. Nah, makanya tidak usah kayak hamil, tidak usah hamilah, haid bukan haidoh ya. Itu murdi, perempuan yang menyusui. Warodiun, bayi yang disusui, laki maupun perempuan. Walabanun, air susu. Untuk bisa terjadi rodok ya harus ada ini, ada murdi, rodi, laban. Sohibul laban enggak, bukan rukun. Nanti ada istilah sohibul laban nanti. Itu enggak rukun. Kenapa? Enggak mesti ada sohibul laban. Sohibul laban itu laki-laki yang berulah menyebabkan perempuan punya ASI. Diumek akhirnya menghasilkan ASI. Tapi enggak mesti, bisa jadi ada seorang gadis misalnya aneh, enggak pernah diumek tapi menghasilkan ASI. Berarti ketika menyusui ada sohibul laban apa enggak? Enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Jadi sohibul laban bukan rukun karena enggak mesti. Itu rukunnya rodok, murdi, rodi, laban. Sekarang syarat masing-masing. Syurutul murdi'i. Syaratnya perempuan yang menyusui, ini syarat agar bisa menyebabkan mahram. Syaratnya ini. Syurutul murdi'i salah satu. Pertama kaunuham ro'atan, harus perempuan. Tadi sudah terangkan, perempuan artinya manusia yang berjenis kelamin perempuan. Ini berarti mengeluarkan unsa, laki-laki, hewan itu. Keluar binatang enggak menyebabkan mahram. Kemudian wa kaunuha kaunul mar'a balaghat tis'asinin. Perempuan ini harus berusia 9 tahun. Tapi 9 tahun di sini takribiyah. 9 tahun sama seperti inzal, minimalnya 9 tahun. Maringono head minimalnya 9 tahun, tapi tidak harus lepas, kurang sedikit tidak masalah. Paham ya? Nah, kalau seperti dalam head itu kurangnya tidak sampai 16 hari. Jadi umur 9 tahun. 9 tahun yang dimaksud di sini 9 tahun komariah, yaitu hijriah itu ya, yang peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Masehi itu peredaran matahari, tapi hijriah itu mengikuti peredaran bulan. Jadi umur 9 tahun. Karena itu penting sekali nyatet tanggal lahir pakai kalender hijriah, itu penting. Ai komariah takribiyah, catatan di bawah itu. Jadi 9 tahun komariah takribiyah. Wes, mari ngono syarat ketiga wa kaunuha kaunul mar'ah halan fisalil labani hayatan mustaqirratan. Perempuan ketika asinya diambil, tidak harus ketika masuk, ketika asinya itu keluar dari perempuan itu, ketika asinya diambil dari perempuan itu dalam keadaan hidup hayah mustaqirrah, tidak dalam keadaan sekarat atau sudah meninggal. Hayah mustaqirrah ini nanti akan ada pembahasan detail di bab penyembelihan hewan. Di sini tak jelaskan global gitu aja. Hayah mustaqirrah itu artinya orang masih bernyawa, memiliki nyawa, masih ada roh, kemudian bisa melek secara disengaja, bisa bersuara secara disengaja, bisa bergerak secara sengaja. Itu bergerak sengaja iso, melek sengaja iso, bersuara atau ngomong disengaja bisa. Ini namanya hayah mustaqirrah. Nanti akan ada penjelasan lebih lengkap ada di bab dzabah, penyembelihan hewan. Nah, perempuan itu ketika air susunya diambil harus masih dalam kondisi hidup seperti itu.
Ketika susunya diambil, meminumkannya kapan terserah. Bang, ya, yang penting ketika ASI itu diambil dari perempuan, dikeluarkan dari payudara perempuan, perempuan itu dalam kondisi hidup hayah mustaqirrah. Nah, maru simpen di freezer. Perempuannya sudah meninggal. Perempuannya sudah meninggal, ASInya diminumkan ke anak kecil, nyebab no mahram ini. Lu mahram nang sopo wis meninggal. Nah, mahram kan tidak hanya terbatas pada yang nyusui, tapi merantak nang dindi nanti. Paham ya? Nah, itu. Jadi tetap walaupun meminumkannya setelah perempuannya mati tidak masalah. Yang penting ketika ASI diambil dari payudara perempuan itu dia masih dalam keadaan hayah mustaqirrah. Kalau ngambil ASInya ketika perempuan itu sudah sekarat, ihtidhar sekarat, atau bahkan sudah mati diambil ASInya, maka tidak menyebabkan mahram. Wis. Syurutur radhi, syaratnya bayi yang disusui agar bisa jadi mahram. Syurutur radhi arbaatun, ada 4. Pertama, kaunuhu hayyan. Kaunuhu anani radhi iku hayyan ulo. Hayatan nek ulo ya. Hayatan. Hayyan, urip. Jadi bayinya masih hidup. Bayi yang disusui masih hidup. Sama di sini, tidak pokok hidup, tapi hayya mustaqirrah. Catatan kaki di bawah itu ay hayatan mustaqirratan. Bayi yang ketika diminumi susu dalam kondisi hidup. Hayah mustaqirrah. Ya kayak tadi itu, masih bernyawa, seandainya berbicara disengaja bisa, bergerak disengaja bisa, melek disengaja bisa. Kalau bayi sudah sekarat, dikasih air susu, tidak menyebabkan mahram. Apalagi bayi sudah mati disusoni, tidak menyebabkan mahram. Paham ya? Jadi yang menyusui dan yang disusui harus sama-sama hayah mustaqirrah. Cuman ibrohnya saja kapan hayah mustaqirrah ini beda. Kalau murdi, ibroh hayah mustaqirrah ketika ASI dikeluarkan, bukan ketika diminumkan. Kalau rodi, ibrohnya ketika diminum. Ketika minum ASI itu, dia hayah mustaqirrah apa enggak? Paham ya? Syarat kedua, wa kaunuhu dunal haulen, harus belum berusia 2 tahun. Belum 2 tahun. Lek wis 2 tahun persis, sempurna 2 tahun atau lebih, tidak mahram. Harus belum 2 tahun. Umur sehari, sebulan, setahun, 2 tahun kurang sehari, masih menyebabkan mahram. Lek wis 2 tahun persis tepat, dulu tanggal, sekarang tanggal 5 Ramadan ya. Dulu lahir tanggal 5 Ramadan, jam 11. Sekarang tanggal 5 Ramadan, 2 tahun kemudian sudah jam 11 lebih 10 menit. Tidak mahram sudah. Karena sudah sempurna 2 tahun, bahkan lebih 10 menit tidak mahram. Ini yang lagi-lagi ini ya pakai ahillah ya, pakai hilal. Kemudian syarat yang ketiga, wa antur diahu, yang tonyusoni sapa murdihu ing rodi khamsa radaatin kelawan 5 pira-pira susonan mutafarriqatin kang pisah-pisah. Nah, harus disusui 5 kali secara terpisah. Ini baru menyebabkan mahram. Syarat ketiga, disusoni 5 kali, disusoni sekali, 2 kali tidak mahram. Harus sampai 5 kali, dan 5 kali ini bukan 5 kali sedotan, 5 kali menyusu secara terpisah. Ini baru menyebabkan mahram. Penjelasan lebih detail nanti, tak baca dulu syarat keempat. Wa ayyasilal labanu fihinna ila jaufih. Fihinna ing dal lan tentu meko apa labanu fihinna ing dalem khamsa radhaat ila jaufihi maring jaufe rodi. 5 kali susuan itu harus semuanya masuk ke dalam jauf. Masuk ke kantong otak, ke apa? Ya tempatnya otak itu, atau ke perut. Nah, ini syarat 3-4. Nah, syarat ketiga sekarang. Syarat ketiga, menyusu yang bisa menyebabkan mahram itu kalau 5 kali secara terpisah. Ukurannya apa? Terpisah dan tidak, ukurannya uruf. Menurut uruf ini sudah terpisah, ya sudah. Menurut uruf masih nyambung, berarti sih dihitung 1. Paham ya? Nah, harus nyusu 5 kali
secara terpisah. Lek ndak nyampe 5 kali, yakin 5 kali ini yakin. Lek ragu oleh papat atau 5, berarti belum. Ngambil yang sedikit kayak sholat itu mamang 3 atau 4 berarti di 3 ini 4 atau 5 berarti 4. Fala asaro liduniha. Karena itu ndak ngefek, lek nyusu cuma ndak sampai 5 kali. Catatan kaki di bawah. Wala ma'asyakki fiha ragu 5 pun ndak, berarti ndak mahram sih an. Lah ngukur 5 ini pakai apa? Wadhabtuhunna ay wadhabtu khamsi radhaat itu bil urfi. Wa illam yakun shibaun. Wa illam yakun lan senajan ora tinemu apa shibaun warak. Jadi ngukur pisah apa ndak 5 kali susuan itu pakai uruf. Walaupun ndak sampai kenyang. Ada bayi disusui. Sak sedotan rong sedotan didekek. 1 jam disusun lagi rong sedotan maneh. Dekek. Ndak sampai warak. Seger ndak ya? Itu 2 sedotan nyedot 2 kali nyusu ditaruh 1 jam lagi susun lagi sampai 5 kali sudah cukup 5 kali itu sudah mahram, tidak harus sampai kenyang. Wa ilam yakun syiba. Nah ini sekarang contoh-contoh ini wis dihitung 1 berarti sekarang nyusu baru yang kedua atau masih lanjutan dari yang pertama tadi. Ini contoh-contohnya. Falau kotoa mongko lamun megot sopo rodi i'radon krana mingu anis sadyi saking pentil gitu. Ini contoh yang taat dadar rodo, maka dihitung 2 ini. Dihitung 2. Jadi ada bayi disusoni. Dapat beberapa hisapan. Enggak mau sudah, enggak mau. Dipaksa-paksa enggak mau. Enggak mau memang. Udah. Setelah itu nyusu lagi. Awalnya tadi nggak mau, betul-betul nggak mau, ngamuk, nggak gelem, dipaksa-paksa nggak gelem. Habis itu mau lagi. Udah, ketika mau lagi sudah dihitung susuan kedua ta'addud. Berarti tadi sudah dapat 1, sekarang 2. Paham ya? Ini contoh pertama. Yang dianggap terpisah. Contoh berikutnya, au qata'at utawa megot sapa murdi hu ing apa? Hu ing rodok atau hu ing sadyu alaihi ing atase rodi. Oh ini al-murdiatu fa'ili ya. Au qata atau megot hu ing rodok alaihi ing atase rodi sapa al-murdiatu wadon kang nyusoni. Apa kang dipegot li syughlin tawilin, li syughlin karena penggawean kesibukan tawilin kang suwi. Summa ada mongko nuli bali sapa rodi. Lah summa ada ini balik ke tadi itu kan falau tadi kan syarat kan falau qata'a iradon anisadji. Ini jawab ono lau ndak ono jawab. Ya, ini 1. Au qata'atu alail murdi'a li syughlin tawilin. Summa ada balik ke dua contoh. Ya apa? Ta'at dada. Ini jawab ta'at dada rodo. Balik ke 2 contoh tadi. Contoh yang kedua itu. Jadi ada perempuan nyusoni. Anaknya sebenarnya si haus, si mau minum terus. Cuman ditaruh, ditinggal masak persiapan buka. Masak suwe paham ya? Ditinggal masak persiapan buka puasa ditinggal 1 jam. Selesai masak disusoni maneh. Nah, ini sudah dihitung 2 ini sekarang ini. Paham ya? Yang tadi sudah dihitung 1, sekarang sudah nyusu kedua. Asal itu ditinggal, ditinggal untuk pekerjaan yang lama. Sekarang contoh yang tidak ta'addud, artinya dianggap bersambung sih ya. Belum dapat 1. Au qata'a utawa megot sapa rodi lillahwi krana dolanan. Au litanafusi utawa krana ambekan. Wa adalan bali sapa rodi fauron kelawan enggal-enggal seketika. Ini pertama. Jawabnya nanti fala ta'adduda. Jawabnya nanti fala berarti tidak dianggap berbilangan. Berarti ini kelanjutan. Belum dapat 1 sih ya. Masih belum dapat 1. Jadi ada bayi disusoni. Tengah-tengah nyusu dilepas. Ketok dolanan. Kerincing. Ketok dolanan. Paham ya? Dengar suara kerincing. Tengah-tengah nyusu. Dengar suara kerincing itu dilepas. Nyusu didelok balik maneh. Kok enggak menarik? Balik maneh. Belum dapat 1 ini. Yang kedua ini sih bersambung. Sambungan dari yang awal. Atau sekedar ambekan. Nyusu kalagepen dilepas ambekan tok balik maneh ya. Ini sih durung dapat 1. Ini yang kedua lanjutan dari yang
yang awal. Udah. Kemudian juga au tahawwala utawa ngalih sapa rodi min sadjiha saking pentile murdiah ila sadjiha maring pentile murdiah al-akhari kang liya fala ta'duda. Ini fala ta'duda balik ke yang pertama tadi juga. Maka tidak ada ta'addud di sini. Mongko ora ono wilangan iku maujud, enggak dianggap ta'addud. Tapi intahawwala lamun ngali sapa rodi fil hali ing dalam saknalika. Jadi pindah dari kanan, jadi asalnya nyusu di kanan, pindah ke kiri. Atau dari kiri pindah ke kanan. Asalkan langsung, asalnya enak-enak di kanan, baru dilepas, ngali nanggi kiri. Atau asalnya dari kiri dilepas, ngali ke kanan. Asal pindahnya seketika, maka tidak dianggap berbilangan. Berarti belum dapat satu. Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau langsung lah enggak langsung, wa illal laman ora tahawwala fil hal ta'addada mongko wilangan apa rodo. Kalau enggak langsung, ya udah berarti dapat satu. Sekarang kedua dilepas dari kanan. Enggak langsung alih, sik dolanan, sik nangis, sik ngene, sik begitu enggak langsung. Habis itu pindah sendiri ke kiri. Nah, ini ta'addud sudah. Paham ya? Kalau pindahnya enggak langsung. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono itu tadi tahawwala la ta'adduda ora ana wilangan iku maujud lau qataat lamun megot sapa murdiah hu ing rada li syuhlin krana kesibukan penggawean khafifin kang ringan. Artinya sedilu. Suma adat mongko nuli balik sapa murdiah. Ini juga tidak ta'addud, dianggap sik bersambung. Apa? Bayi disusun. Masih haus dia, masih belum puas. Ditaruh sebentar, gawe malik tempe tok digosok. Goreng tempe ambil goreng tempe ya. Itu. Ditaruh sebentar, malik tempe. Sebentar kan, mari malik tempe balik maneh. Syukur tempene mek titik, tempe goreng sak pondok ya siji maneh. Suwe malik apa. Jadi malik tempe sebentar dong goreng gawe dhewe. Malik tempe diambil lagi, dikembalikan lagi. Paham ya? Nah, ini masih bersambung. Belum dihitung satu. Paham ya? Intine pakai huruf dan tidak harus sampai kenyang. Syarat yang keempat, wa ayyasilal labanu fihinna fi khamsi rada'at ila jawfi. Di dalam 5 kali menyusu itu asinnya harus nyampe ke dalam jauh. Apa itu jauh? Catatan kaki di bawah, ayil ma'iddati awid dimaghi. Itu. Yang dimaksud jauh di sini ma'iddah. Lambung. Nah, weteng perut. Awid dimaghi atau otak nyampe ke sana. Masuknya harus diwasitati munfatihin. Masuknya harus lewat lubang yang terbuka. Lewat mulut. Paham ya? Lewat mulut. Atau misalnya kepalanya pecah waliyadzubillah, ditetesi. Orang penggaweannya. Iya nyebangan rada seumpama ya. Namanya seumpama. Nah, ditetesi masuk ke otak. Nah, masuk lewat lubang yang terbuka atau pecah yang terbuka atau lewat hidung lewat selang itu kan ya, kayak orang sakit itu dimasuki selang ke sini, nah, lewat lubang terbuka. Hidung ini tembusnya ke atas apa ke samping? Ke atas harus tembus, gini ki tulang misalnya. Di sini tulang nggak tembus ke otak ini. Tulang. Kayak ono bolong di sini sampean nyilem mlebu banyu lak pol kabeh udah sampean. Enggak, masuknya ke sini. Nanti akan saya bahas lebih lengkap termasuk masalah swab antigen atau PCR itu. Kemana masuknya? Ke sini apa ke sini? Gitu. Kita lanjut ini. Tak selesaikan dulu bab rodok, nanti tak bahas masalah batali poso secara lebih detail setelah habis ini. Cek ndak ganggu konsentrasi sampean nang masalah rodok ini. Pecah kabeh nggo konsentrasi ini. Udah, kita lanjut dulu. Pokok intinya yang dimaksud jauh di sini nggak sama dengan bab puasa. Jauh di sini yang dimaksud adalah dimal atau maidah dan masuknya harus lewat lubang yang terbuka. Baik lubang asli pembawaan lahir atau buatan. Paham ya? Atau buatan. Kalau diserap oleh pori-pori enggak, terserap oleh pori-pori. Enggak, ono arek dikum di banyu susu. Mau berkurang susu ini keserap masuk lewat pori. Enggak nyebabkan mahram itu. Karena pori-pori ya terbuka tapi enggak kelihatan. Wis. Atau dimasukkan ke mata. Di mata kan ada lubangan ya.
Jadi mripate disiram susu. Masuk nang tenggorokan, ndak anu. Enggak nyebabno mahram karena ndak terbuka. Ya terbuka ana bolongan iki niku. Makanya kalau sampai pakai obat mata, kroso nang tenggorokan rasanya ya begitu. Apa batal puasane? Enggak. Lho kan kroso nang tenggorokan. Iya, karena masuknya tidak lewat lubang yang terbuka jelas, tapi lewat lubang yang enggak kelihatan ya. Ono lubangnya di gini, tapi kecil sekali. Sehingga dianggap seperti pori-pori. Wa in taqayyahu fil hal. Jadi minum ASI itu menyebabkan mahram walaupun langsung muntah setelah masuk muntah, enggak kudu sampai bertahan lama di perut. Pokok mari mlebu weteng marono muntah sudah cukup menyebabkan mahram. Udah. Kemudian mayatarattab ala rodho, sesuatu yang diakibatkan oleh rodho. Efek dari rodho itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Ya tarattabu ala rodho, tapi al mutawaffir li syurut, berakibat dari rodho yang memenuhi syarat tadi, syaratnya rodi, syaratnya apa? Murdi itu. Ketika rodho itu memenuhi syarat, maka akan mengakibatkan beberapa hal. Apa pertama, kemahroman. Nah, ini perlu tak buatkan skema dulu. Jadi penyebaran kemahroman disebabkan rodho ini kemana saja, merantakaken, bukan hanya ke yang menyusui. Makanya kemarin diterangkan mahram ada berapa? 18. Yang 7 dari nasab, yang 7 dari rodho. Jadi setara dengan nasab, ono pitu pisan. Nah, kemahroman rodho, at-tahrim atau intisyarut tahrim. Penyebaran kemahroman disebabkan rodho ini ada kalanya dari murdi, ada kalanya dari sahibul laban, ada kalanya dari rodi. Kalau dari murdi dan sahibul laban ini nggak berhenti di sini. Dari murdi dan dari sahibul laban nggak berhenti di mereka saja, tapi nyebar dari murdi ke usuluha, furu'uha, hawasyiha. Usul furu' hawasyi baik minan nasab awir rodho. Ini sangat luas sekali penyebaran kemahroman dari murdi. Dari sahibul laban sama persis, menyebar ke usuluhu. Kalau ini usuluhu, furu'uhu, hawasyihi. Sama minan nasab awir rodho. Kalau dari rodi ini nyebarnya ke rodi dan furu'uhu faqat. Ini penyebaran kemahroman yang disebabkan oleh rodho. Pertama, dari rodi ke murdi. Ketika ada bayi nyusu ke seorang perempuan pada murdi, maka ini mahram. Jadi jadi rodho. Tidak berhenti di sini kemahroman, tapi nyebar ke orang tuanya murdi, ayah ibunya murdi. Baik ayah ibu nasab atau ayah ibu rodho. Murdi ini dulu juga nyusu ke orang lain misalnya. Berarti dia punya bapak kandung, punya ibu kandung, punya bapak rodho, punya ibu rodho. Nah, rodi ini mahram ke murdi, jadi ibunya. Ayahnya murdi jadi kakek, ibunya murdi jadi nenek. Nenek rodho ya. Kakek rodho, nenek rodho. Ayah yang dari mana? Ayahnya murdinya dari mana? Ayah nasab, ayah kandungnya jadi kakek rodho. Ayah rodhonya jadi kakek rodho. Ibu kandungnya murdi jadi nenek rodho. Ibu rodoknya murdi jadi nenek rodoknya ini juga. Jadi lebih luas dibanding nasab malah ya. Penyebarannya lebih luas. Karena itu hati-hati aja sekarang nyusahnya anak ibu.
kecuali dicatat ya, karena nanti urusannya nek mahram ini lek ndak dicatat, ndak disaksikan pada orang-orang, khawatir nanti besar menikah dengan salah satu mahramnya ternyata ya dari rodo. Hati-hati sekarang misalnya anak wong. Nah, ini rodik ke murdi, ini ibu, paham ya? Ibu rodo, ya benda. Nah, murdi punya anak, furuul murdi anak. Nah, ini anak rodo, ini anak sama anak apa jenenge? Saudara, kakak atau adik. Sing kakak sing adik karepe. Nah, karepe ngono. Sing tuwek ae dadekno cacak ya. Sing cilik adik. Lek padha ya cak dik. Jadi anak-anaknya murdi jadi saudara rodo. Baik anaknya murdi, anak kandung atau anak rodo. Jadi murdi nyusui beberapa orang. Dudu anak kabeh. Ya saudara kabeh itu saudara rodo. Mahram itu ndak boleh nikah, hati-hati, paham ya? Murdi punya anak kandung, jadi saudara rodoknya rodi. Murdi punya anak rodok yang lain, jadi saudara. Ini saudara rodok. Bukan hanya ke anak, ke cucu. Ini murdi punya cucu, berarti jadi ponakan rodok, paham ya? Ponakan rodok, baik cucu yang dari nasab atau cucu dari rodok. Hati-hati. Kemudian hawasi. Hawasi itu kakak adiknya murdi, atau ukhtunnya murdi, atau amma kholah, atau khol paman. Jadi hawasi ini kakak adik, paman bibi, ya paman bibi. Kalau bahasa kitabnya amma, kholah. Kalau paman dari ayah, kalau khol paman dari ibu, amma bibi dari ayah, kholah bibi dari ibu. Hawasi, murdi punya kakak, baik kakak kandung atau kakak rodo. Ini ibu, kakak ibu apa jenenge? Pak D atau Bun D. Adiknya tadi Pak Le atau Bule. Jadi nanti hawasi ini jadi kakak atau adiknya murdi, jadi Pak Le buleknya, jadi Bude bule rodo. Paham ya? Atau murdi punya paman ibu apa? Pamannya ibu apa? Ya mbak Iring ya. Mbak Iring. Nah, jadi ibu, sampean punya ibu kan? Kabeh punya ibu. Kalau nopo enggak punya ibu ya? Sampean punya ibu. Nah, ibu sampean punya paman. Manggil apa sampean? Mbak ya, Mbak Iring. Balik, ono sing nyeluk balik ya, Mbak Iring. Jadi mbak, lah ini punya paman, ya jadi paman. Jadi kakek. Jadi mbak Iring ya. Ya benda. Jadi Pak Yai. Lek punya bibi berarti maknya ya. Ya benda. Paham? Nah, itu. Ini penyebaran mahram dari murdi ke usul, furu' dan hawasi, baik dari nasab atau ya. Sahibul laban juga demikian. Sahibul laban secara global nanti ada di taleknya itu. Secara global sahibul laban itu adalah laki-laki yang berulah menyebabkan perempuan itu memiliki air susu. Jadi perempuan itu biasanya lesek gadis, tidak punya air susu. Air susu itu ada gara-gara diwatik. Itu akhirnya menghasilkan susu. Nah, ini penyebab keluarnya ASI disebut sahibul laban. Mahram juga. Nah, Rodi nyusu ke murdi, sahibul laban jadi bapak. Jadi bapak rodo. Paham ya? Bapak rodo. Apa berhenti sini? Enggak. Bapak rodo punya bapak, ya jadi kakek, baik dari nasab atau dari rodo. Ibunya jadi nenek, kemudian juga ke fusul, anak cucunya jadi kakak tadi ya. Anaknya sahibul laban jadi apa? Jadi kakak atau adik. Baik anak yang dari ibu murdi ini atau anak dari istri yang lain, bojone syarat-syarat. Benang dindi rabi. Mari tinggal ngentup-ngentup toh. Paham ya? Ngentup tinggal ya. Itu bentukan. Itu. Jadi istrinya ini syarat-syarat sahibul laban. Ya semua anaknya sahibul laban, ya. Semua anaknya sahibul laban dari ibu murdi atau ibu yang lain itu mahram.
Jadi kakak rodok atau adik rodok. Lek punya cucu ya keponakan. Paham ya? Hawasi, kakak adiknya sahibul laban. Jadi paman atau pakde, bule atau bude. Kalau sahibul laban punya paman, apa? Jadi dari nasab rodok. Dari rodi, murdi kan mahram nang rodi. Tidak boleh nikah ya kan? Sahibul laban kan mahram nang rodi. Mahram. Ini statusnya anak rodo ke murdi maupun ke sahibul laban. Kalau ini laki-laki tidak boleh dinikahi murdi. Kalau ini perempuan tidak boleh dinikahi oleh sahibul laban. Nah. Terus apa mandek di sini enggak? Turun ke furuk saja. Anaknya rodi jadi cucu rodo cucu rodo. Cucunya jadi cicit dan seterusnya. Hanya ke bawah. Usulnya enggak mahram. Hawasinya enggak mahram. Misal rodi ini punya bapak. Bapaknya rodi pingin nyusui murdi. Pingin kok nyusui. Pingin menikahi murdi. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi ada bapak punya anak bayi. Enggak ono sing nyusoni. Dia susokno nang ngono. Kok tertarik? Rapi enggak apa-apa. Nah, ya. Ini mahram. Ini mahram. Tapi bapak enggak mahram nang murdi, rabi nae. Lah kok dirubut. Paham ya? Gitu. Rabi. Ini ke usul enggak mahram. Begitu juga ke hawasi. Rodi ini punya kakak, ingin menikahi murdi enggak masalah. Kakaknya Rodi menikahi murdi enggak masalah. Karena enggak nyebar ke hawasi. Paham? Nah, di Yakut taleknya itu ada nadom, itu apa namanya? Ada nadom itu wayan tasyirut tahrimu mim murdiin ila usulin fusulin wal hawashi minal wasat wa mimman lahu darun ila hadihi wa min radiin ila makana min far'ihi faqat. Tak maknani cepet ae biar sampean paham, engko ngapalno enak, ngapalno setelah paham. Wayan tasiru lan nyebar apa at-tahrimu kemahroman. Kemahroman. Mim murdiin saking murdi ibu kang nyusoni nyebar kemana ila usulin maring pira-pira wong tuwa murdi fusulin lan pira-pira anake murdi wal hawasi lan hawasi iringan yaitu kakak adik terus paman di bibi dan seterusnya minal wasat saking tengah wa mimman nah itu wayan tasyirut tahrimu mim murdiin wa mimman rujuk atof ke min murdiin nyebar kalau dari murdi ke situ. Kalau wa mimman lan saking wong lan nyebar apa keharaman saking wong lanang lahu kang iku tetep kaduwe man darun utawi banyu susu. Lahu kang iku tetep kaduwe man darun utawi banyu susu. Man lahu darun apa namanya? Sahibul laban. Seandi seandi susu. Pegena. Enggak tepak tajwidmu iku. Enggak tepak makhrote ngomong ngono iku. Seandi susu. Ojo keliru. Makhrote kudu tepak. Enggak salah enggak sah salat iku. Paham ya? Seandi susu. Betul. Jadi kalau dari sahibul laban nyebar kemana? Ilahadihi maring ikilah usul fusul wal hawasi. Ilahadihi maring ikilah usul fusul wal hawasi. Dari sahibul laban penyebaran mahram sama ke usul fusul hawasi. Min nasabin au rodoin. Ketiga sekarang wamin rodiin atau ke depan tadi mimurdiin tadi. Wamin rodiin lan saking bayi kang nyusu nyebar kemana ai lan nyebar opo keharaman kemahraman min rodiin saking bayi kang nyusu ilama maring perkara maring wong perkara kana kang ana apa ana iku min far'ihi saking anake rodi faqat monggo blok hanya ke furu apalno itu ya lek skema iki cuman lek ngapalno skema kan ya angel ngiling-ngilingi lek ngapalno nadom pokok paham gampang ngiling-ngiling. Paham ya? Nah, apalno kayak gini. Jadi nadom-nadom yang dobit-dobit ada di kitab fikih itu apalno. Masih dono setoran apalno. Ngapalno itu untuk sampean, bukan untuk
Setoran, nek apal setoran untuk orang lain jenenge, untuk sampean sendiri. Wayan tasyirut tahrimu min murdiin ila fusulin wal hawashi minal wasat wa mimman lahu darun ila hadhi wa min radiin ila makana min far'ihi faqad diapalno. Engko dobite wali kapan pindah nang hakim, kapan pindah nang wali abad, itu juga diapalkan. Di Yakut ono isan cuma tak terangkan, nunggu di Miftah. Kemarin sudah dikirim kitabnya. Insyaallah hari ini lah besok. Setelah kita habiskan dulu bab nikah Yakut, nanti setelah bab nikah Yakut habis kita pindah ke Miftah. Cek podo bab nikah dhisik sampai habis baru nerusno Yakut. Hatam bab nikah tok Yakut sampai Miftah itu sudah khair kabeh. Tapi saya usahakan hatam semuanya Yakut sampai belakang. Paham ya? Dihafalno koyo ngono niku. Pokok yang tak dikasih kode hafalno, walaupun tak jaluk setoran, tetap hafalkan untuk sampean sendiri. Sampean ngapalno berbuat sesuatu itu jangan selalu karena orang. Bahkan jangan pernah melakukan sesuatu karena orang, lakukan sesuatu karena Allah. Pasti aman. Lek karena orang bakal kaji B. Pokoknya melakukan sesuatu karena orang akan kaji B ini. Lakukan lillahi ta'ala. Bakal terjadi. Lelah jadikan lillah. Jadi apa lelah kita itu jadi lillah. Ojo linnas, ilang kabeh oleh kesel tok ya. Baru ndak ono apa-apa. Oleh kaci beda itu. Yes. Kita balik ke ma yatarattabu ala radha. Yatarattabu ala radha ilmu tawaffir li syurut tahrimu dari radha yang memenuhi syarat akan berakibat apa? Tahrimu usulil murdi. Harami orang tuanya murdi usul ini. Haram artinya alias mahram. Usulnya murdi mahram. Tahrimu usulil murdi. Waman lahul laban. Ai tahrimu usuliman lahul laban. Man lahul laban siapa? Sahibul laban. Seandi susu. Mencucu. Ya, seandi susu. Waman lan wong lanang lahu kang iku tetep kademan al-labanu utawi susu. Jadi sahibul laban. Ai tahrimu usuli sahibul laban. Dari rodok yang memenuhi syarat menyebabkan kemahroman usulnya murdi dan usulnya sahibul laban. Kemudian wa furu'ihima, furuknya murdi dan furuknya sahibul laban. Wa hawashihima, hawashinya murdi dan hawashinya sahibul laban. Haram atas siapa? Mahram atas siapa? Ala rodi. Untuk rodi. Haram atas rodi. Terus wa tahrimu furu'ir rodi dan kemahroman furuknya rodi faqat. Atas siapa? Alaihima. Atas murdi dan sahibul laban. Furuknya rodi mahram atas murdi dan sahibul laban. Lu murdi dhewe ya apa? Sahibul laban dhewe ya apa? Rodi dhewe ya apa kok ada dibahas di sini ya? Yang dibahas justru usul dan hawashi. Itu furuk dan hawashi. Lah sahibul laban dhewe mahram apa ndak? Maklum, ndak usah terangno. Paham ya? Sudah maklum, ndak usah diterangkan. Udah. Ini ada waman lahul laban. Sahibul laban itu siapa? Intinya sahibul laban laki-laki penyebab perempuan itu mengeluarkan ASI, yaitu dengan wati. Pokok ojo wati zina. Yang penting jangan wati zina. Lek wati zina enggak muhtaram, bahkan anak pun enggak mahram, umpamanya sekedar susu, enggak garai mahram. Anak lo enggak nasab ya ke yang menzinai waliyadzubillah. Catatan kaki di bawah, waman lahul laban. Sapa man lahul laban? Min zaujin, suami, jelas. Zaujin. Walaupun belum pernah wati. Lek zaujin otomatis jadi sahibul laban. Jadi zauj sampean menikahi seorang perempuan gadis. Belum dikapak-kapak no, belum diwati, wis menghasilkan air susu. Ketok sampean tok moro wis menghasilkan air susu. Ndak kate diwati, langsung jadi sahibul laban. Kalau zauj ndak usah wati. Pokok zauj otomatis jadi sahibul laban. Paham ya? Awatiin bisyubhatin, atau orang yang wati syubhat. Lah iki kudu wati. Lek wati syubhat harus wati. Ada orang wati syubhat dikira bojone ternyata ndak wong liya. Akhirnya keluar ASI gara-gara diwati. Lah ini sahibul laban ini. Wati bisyubhat. Awatiin bimilkil yamin. Sayyid yang mewati budaknya. Sayyid tok gak cukup.
Sayyid punya amah. Amahnya menghasilkan asi. Sayyid bukan sahibul laban kecuali Sayyid pernah wati. Jadi lek Sayyid harus wati. Lek wati syubhat ya harus wati. Mesti aja jenenge wati syubhat. Lek wati mosok wati syubhat ya. Gitu. Sayyid juga harus wati. Lek zauj ndak. Pokok sampean menikahi perempuan, gadis misalnya, mari ngono kok menghasilkan laban. Nah, udah suami langsung jadi sahibul laban. Lek perempuan janda siji maneh, Bu. Perempuan janda sudah menikah sebelumnya. Sampai nikahi sudah punya laban. Ini ada pembahasan nanti. Ada pembahasan sendiri nanti. Udah. Jelas ya? Bi khilafil wati bi zina. Beda kalau wati zina enggak jadi sahibul laban. Orang yang wati dengan zina waliyadzubillah tidak menjadi sahibul laban. Li anal laban liman lahiqahul walad alladzi nazal laban bisa bibi. Fala yahrumu ala zani ayyang kihal murdiata bila bani zinahu lakin yukrah. Enggak usah diterangkan ya. Nah, sekarang laki-laki kalau pernah jadi suami itu kan jadi sahibul laban, atau pernah wati syubhat, pernah wati sebagai sayyid kan jadi sahibul laban. Sampai kapan status sahibul laban itu miliknya dia? Apa iso pindah sahibul laban itu pada orang lain? Dari seorang perempuan memiliki asi, nah, berarti asinya kan sahibul laban suaminya, cerai sekarang. Nah, laban ini apa setelah cerai apa tetap sahibul laban? Menikah lagi. Setelah menikah lagi, siapa sahibul laban? Nah, ini kita bahas sekarang. Wala tangkoti ulan ora pegat, lan ora pegot. Apa nisbatul labani? Nisbate banyu susu an sahibihi saking sahibul laban. Wa in tolat lan senajan suwe apa al muddatu mongso jiddan kelawan nemen. Awing kotoa utawa pegot apa laban. Pedot wis ndak keluar lagi. Pegot apa laban, summa ada mongko nuli bali apa laban. Ndak bakalan putus. Nisbat laban kepada sahibul laban lek sudah ternisbat ndak putus. Walaupun terpisah lama dan sudah pernah putus 5 tahun baru balik maneh, tetap sahibul laban yang pertama mang. Ada satu yang memutuskan apa? Illa bibiladatin angin kelawan mana min akhara saking wong lanang liya. Putusnya laban hanya setelah melahirkan dari laki-laki lain. Paham ya? Misal begini, perempuan asale bojone Agus. Si gadis ini. Si gadis dirabi Agus. Belum wati atau sudah wati, nisbat laban kepada siapa? Agus. Udah Agus ini. Kemudian cerai. Labane ke siapa ini? Tetap Agus. Itu. Udah cerai lama bisa oleh 10 tahun. Si ono asi ini. Siapa sahibul laban? Tetap Agus walaupun sudah cerai 10 tahun. Walaupun Agus sudah menikah lagi, tetap sahibul labannya Agus. Jadi kalau sampai nyusui anak jadi anak rote Agus. Walaupun sudah cerai 10 tahun ya. Moro putus. Setelah 10 tahun asinya enggak keluar, kering sudah. Kering selama 5 tahun. Berarti pisah sama Agus sudah berapa? 15 tahun. Nikah lagi ambek siapa? Supri. Nikah lagi ambek Supri, tabarukan nang Agus. Setelah 10 tahun, Maro putus asinya selama 5 tahun, 15 tahun menikah dengan Supri. Begitu menikah dengan Supri, diwati, keluar asi lagi. Tetap nisbatnya nang Agus. Paham ya? Nisbatnya nang Agus. Walaupun asalnya laban ini putus. Rabi ambek Supri diwati metu maneh asine Agus ya sahibul laban. Jadi kalau menyusui anak, bapak rodoe duduk Supri. Nang Supri tidak mahram. Ya. Bapak rodoe tetap Agus. Lah, diwati Supri sampai hamil. Tetap bapak rodoe Agus. Hamil sudah 9 bulan atau bahkan setahun. Enggak lahir-lahir, tetap bapak rodoe Agus. Lah lek wis anake perempuan ini, anake Supri ini lahir. Jadi dinikahi Supri kan hamil kan? Melahirkan anak. Setelah melahirkan anak sempurna, baru sahibul labani langsung berubah jadi Supri. Sahibul labani berubah jadi Supri. Paham ya? Gitu. Sahibul labani.
Selama anak belum lahir sempurna, keluar sebagian anak ini, belum total. Kayak bayi sungsang kan repot kan ya? Nasallallahu ya. Keluar sebagian bayi ini, tetap sahibul labani Agus. Lewes keluar total, walaupun hari-hari tidak metu, tidak hubungan hari-hari itu, paham ya? Oh dulure anak itu duduk apa ya, paham ya? Itu. Lewes bayi keluar total baru bapak rodoe supri. Jadi ketika seandainya sebelum melahirkan sahibul labani siapa? Agus. Nyusui bayi sampai 5 kali. Siapa bapak rodoe? Agus. Setelah melahirkan si disusuni mana bayi mangi? Bayi yang tadi sudah nyusui itu, bayi ini tonggo anaknya misalnya anak siapa? Jelani. Itu Jelani punya anak, disusun nang perempuan tadi itu. Ketika hamil, kan bapak rodoe si Agus kan ya. Nah, udah sudah 5 kali, udah berarti anak sampean punya bapak rodo Agus. Setelah istrinya Supri melahirkan, disusuni lagi anak Jelani 5 kali juga bapak rodo luru. Jadi bapak rodo bisa lebih dari 1. Lek bapak nasab hanya 1 ya. Lek bapak rodo bisa banyak. Lek bapak rodo bisa banyak, bisa lebih dari 1 kayak itu. Paham ya? Nah, tadi disusuni sebelum melahirkan dan setelah melahirkan, sama-sama 5 kali. Ya udah. Bapak rodo ada 2. Ke Agus mahram, ke Supri juga mahram. Jelas? Nah ini. Jadi nisbatnya sahibul laban, nisbatnya laban tidak akan putus kecuali melahirkan bayi dari laki-laki lain. Fal labanu mongko utawi susu qablaha ing dalam sadurunge wilada iku lil awwali kaduwe lanang kang awal. Wal labanu utawi susu ba'daha ing dalam sawise wilada iku lil akhari kaduwe lanang kang liya. Nah ini kayak tadi itu contohnya. Nanti lebih jelas di Miftah, akan diulang lagi ini. Di Miftah lebih jelas. Itu catatan kaki di bawah tak terang namang iki kok fatasiru abul murdi'ah wa saibalaban ajdadahu terus dan seterusnya mang itu wis mari tak terangno. Enggak usah tak waca wis. Jelas ya? Nah, ini saibalaban. Kemudian juga ada masalah penting di sini. Dari kemarin sebenarnya mau tak terangkan mamang apa kaboten apa enggak, tapi enggak masalah saya. Kan tadi sahibul laban atau bapak mahram itu kan koyok suami, terus wati syubhat, kemudian sayyid yang wati amahnya bimilkul yamin. Jadi lek ono laki-laki wati istrinya, yo anake mahram nang suami ini. Atau wati syubhat, anake nak mahram nang wati yang wati syubhat. Sayyid, yo anake mahram nang sayyid. Bapak. Begitu juga sahibul laban, sama seperti itu. Ada masalah lain, ya walaupun ini jarang terjadi, tapi nggak apa-apa tak terang. Ini sudah ini. Untuk nyatet ya nyatet tenang dulu. Ada istilah di kitab itu istidkhalul man. Amri nglebuaken mani, maring farji. Jadi mani laki-laki dimasukkan ke farjinya perempuan. Kalau mani yang dimasukkan ke farji perempuan itu kemudian jadi anak, apa nasab kepada pemilik mani? Apa nasab kepada pemilik mani? Istidkhalul mani. Dibedakan. Ada kalanya mani itu muhtaram, ada kalanya ghairu muhtaram. Kalau maninya ghairu muhtaram, enggak mahram. Podo ambil zina. Zina itu wati yang tidak muhtaram. Makanya anaknya enggak nasab. Dan juga yang menzinai tidak jadi sahibul laban. Begitu juga istidkhalul mani. Istidkhalul mani kalau ghairu muhtaram, maka kalau jadi anak enggak nasab kepada pemilik mani. Kalau menghasilkan susu tidak jadi sahibul laban. Tapi kalau istidkhalul mani al muhtaram, ini podo ambek wati yang muhtaram. Wati muhtaram ya tadi itu watinya suami, watinya sayyid, wati syubhat, itu muhtaram. Nah, begitu juga istidkhalul mani muhtaram memiliki efek yang sama persis seperti wati muhtaram. Kalau mani muhtaram dimasukkan ke farji seorang perempuan, jadi anak, bapaknya pemilik mani itu. Walaupun tidak melok ngelebok mani ini, paham? Itu. Dia jadi bapak. Kalau sampai menghasilkan ASI, jadi sahibul laban. Jadi sahibul
laban. Paham? Pertanyaannya mani muhtaram ini apa? Sampeyan bingung pasti ya. Apa mani muhtaram? Pertama, mani muhtaram ini ada yang disebut muhtaram indal khuruj, ada muhtaram indad dukhul. Muhtaram indal khuruj artinya keluarnya mani secara terhormat, artinya keluarnya tidak dengan cara haram. Jadi mani muhtaram indal khuruj, tepak metu terhormat. Jadi mani keluar secara terhormat, artinya tidak dengan cara yang haram. Cara yang haram seperti zina, seperti istimna, diadihi, cepit nolawang, paham ya? Nah ini semuanya apa? Ghairu muhtaram ini, mani yang tidak terhormat, paham ya? Mani yang tidak terhormat. Yang muhtaram indal khuruj itu apa? Yang keluarnya tidak haram karena melakukan hubungan dengan istrinya. Mani yang keluar ketika wati syubhat, mani yang keluar ketika wati budaknya, atau mani yang keluar karena dibuat mainan istri. Istimna pakai tangannya istri, muhtaram itu. Atau ihtilam, mimpi, tidur mimpi basah, itu semuanya mani muhtaram. Intinya mani muhtaram indal khuruj itu apa? Mani yang keluarnya tidak dengan cara yang haram. Paham? Itu muhtaram indal khuruj. Ada muhtaram indad dukhul. Mani muhtaram indad dukhul artinya apa? Ketika dimasukkan ke farji terhormat. Apa dimasukkan ke farji terhormat? Ya kalau dimasukkan kepada perempuan yang halal diwati. Siapa perempuan yang halal diwati? Istri atau amah, budak. Ya. Wati syubhat tidak bisa disifati halal. Wati syubhat tidak disifati halal dan juga tidak disifati haram. Muhtaram iya, tapi tidak dikatakan halal maupun haram. Ya syubhat, jenis syubhat. Mani muhtaram itu artinya indah dukhul, artinya mani yang dimasukkan ke farji perempuan yang halal diwati oleh pemilik mani. Ya berarti mani suami dimasukkan ke farji istri, mani sayyid dimasukkan ke farji budaknya. Ini jenenge mani muhtaram. Hukumnya mani muhtaram sama kayak wati muhtaram, menyebabkan mahram kepada pemilik mani. Kalau sampai jadi anak, menyebabkan mahram kepada pemilik mani. Mahram kepada pemilik mani. Dan apa? Kalau sampai menyebabkan mengeluarkan ASI, jadi sohibul laban. Muhtaram ini apa sama-sama disyaratkan muhtaram indad dukhul wal khuruj? Iya, menurut Imam Ibnu Hajar. Kata menurut Imam Ibnu Hajar ini disyaratkan. Jadi harus muhtaram indal khuruj, harus muhtaram indad dukhul. Baru bisa berstatus seperti wati muhtaram. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Artinya mani itu ketika keluar dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram, dan masuk ke farji istri atau sayyidnya. Ya masuk ke farji istri atau budaknya. Itu baru bisa menyebabkan mahram dan menyebabkan pemilik mani jadi sahibul laban. Ya, sayyid menjadi sahibul laban. Tadi kan saya disyaratkan wati, ya kan? Ini tidak wati, cuma istidkhal mani, sama statusnya seperti wati. Paham? Nah, kalau menurut Imam Romli enggak. Kalau menurut Imam Romli yang penting di sini muhtaramnya. Tadi kalau menurut Imam Romli yang penting muhtaram indal khuruj. Pokok keluarnya tidak dengan cara yang apa? Haram. Yang penting ketika keluar mani itu tidak dengan cara haram. Ketika dukhul tidak harus muhtaram. Ketika dukhul tidak harus muhtaram. Yang penting muhtaram indal khuruj. Sudah. Jadi kalau menurut Imam Romli, kalau ada suami istri nginep di hotel, ada suami istri nginep ada di hotel, melakukan hubungan, setelah itu pulang, ada tamu perempuan nginep di kamar itu,
Ada tamu perempuan, setelah suami istri tadi keluar, ada tamu perempuan nginep di kamar yang sama. Di spray ini durung diganti nang petugas hotel. Loh, kok ono mani, man dimasukkan sama dia. Bukan istrinya kan? Iya kan? Bukan istrinya. Dimasuk nomor hamil. Mahram itu kepada yang suami yang nginep tadi ya. Laki-laki yang nginep tadi mahram boleh ono. Paham ya? Mahram. Jelas. Mahram. Cukup muhtaram hindal khuruj. Subhanallah. Padahal versi kedokteran, mani itu kalau sudah kena udara rusak, tidak bakalan bisa jadi anak. Mani itu. Tapi tetap hukum fikih itu kan biasa nih. Bisa jadi kan khariqul ada ya kan? Tetap baik. Oh berarti tidak mungkin istidkhal mani menyebabkan hamil. Bah bukti ini hamil. Ya berarti dari yang lain. Kita tidak suudon nang orang, wah ya sudah. Ini hayalani fuqaha zaman dulu. Subhanallah, hayalani ulama itu manfaat. Tidak kayak hayalani sampean ya. Hayalani ulama itu manfaat. Ulama berhayal istidkhulul mani gini-gini. Subhanallah, zaman sekarang akeh terjadi. Banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Ada perempuan tidak pingin nikah, tapi pingin punya anak. Tidak kepingin nikah, tidak rapi. Mau ditepak bojo sih nggak tepak ya. Ditepak selopot. Tapi pingin punya anak. Akhirnya ngambil mani seorang laki-laki, diproses dengan alat canggih, dimasukkan ke rahimnya, dibuahi, dimasukkan rahimnya hamil tanpa suami. Apa mahram ke yang punya mani? Kalau Ibnu Hajar tidak mahram belas. Kenapa? Walaupun muhtaram indal khuruj misalnya, tapi nggak muhtaram indal dukhul. Tidak muhtaram itu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu. Banyak sekali. Paham ya? Atau titip, ada suami istri ingin punya anak, tapi suaminya tidak mau hamil. Jadi ada suami istri kepingin punya anak, tapi istrinya tidak mau hamil, repot. Untuk ngidam, muta-muta, mau repot, ngeden, loro sembarang ngono. Pingin punya anak tapi nggak pingin repot. Akhirnya apa? Ya sudah, mani suami istri diambil, dibuahi. Ya. Mani suami istri diambil dengan proses tertentu pakai alat canggih. Setelah itu dititipkan di rahim perempuan lain. Dititipkan di rahim perempuan lain yang mengandung orang lain. Tapi yang punya bibit suami istri ini. Yang punya bibit suami istri yang ngandung orang lain. Akhirnya perempuan lain itu menghasilkan ASI. Nah, versi Ibnu Hajar jadi sahibul laban apa enggak? Enggak. Jadi sahibul labannya perempuan yang dititipi apa enggak? Enggak. Karena apa? Karena masuknya ghairu muhtaram, bukan istrinya. Paham ya? Itu bukan istrinya. Kalau kepingin jadi muhtaram, yo akatan dhisik sebelum disuntikkan mani itu ke rahim titipan itu, akatan dhisik biar muhtaram. Setelah disuntikkan pegatan enggak masalah. Paham ya? Itu dipegat. Paham? Nah, itu caranya begitu. Lek kepingin muhtaram. Lah Imam Rawi enggak, yang penting ketika khuruj muhtaram. Jelas? Yes. Apa? Nah, itu ada pembahasan. Juga hasil khayalan para ulama. Di Hasiyah Ain Shin ala Nihaya. Di Hasiyah Ain Shin ala Nihaya. Babnya pun di bab yang enggak pati diwaca wong. Ini bab umul walad. Sopo mau coba bab umul walad? Nah, di bab umul walad itu ada pembahasan. Hayalan ulama biyen, subhanallah, hayalan ulama itu manfaat. Ulama berhayal itu manfaat. Sampai berhayal sih gimana? Nah, di Ain Shin itu sebutkan begini. Seandainya ada perempuan keguguran alaqah
segumpal darah. Keguguran Arafah. Ketok perempuan lain udah emani rek tak Joko ini lebokno nang farjine. Hayalah, ndak mungkin hidup kan? Iya kan? Tapi berhayal ulama itu, saumpama, jadi saumpama karepe kan. Saumpama aku duwe iki Indonesia kayak wadah ndak cukup. Mesti isan lek berhayal lo, Cuk. Duwe 1 juta. Berhayal kok 1 juta, nanggung men. Lek berhayal. Gitu. Jadi ulama berhayal. Ini sesuatu yang enggak mungkin, tapi dihayal nang ulama. Seandainya ada perempuan keguguran segumpal darah. Kelihatan perempuan lain eman, tak pe ya wis. Diambil dimasukkan ke farjinya. Lo kok berkembang jadi anak lahir. Sopo ibu ini? Kalau melihat definisinya ibu seperti ini Bajuri apa? Man waladatka, perempuan yang melahirkan kamu. Iya. Dari tarif ini akeh orang mengatakan berarti ibu ya sing ngandung dan melahirkan sampai jadi anak itu, paham ya? Ada yang mengatakan begitu. Enggak ngamek dohire takrife ibu, tapi lah di Ainsin tadi enggak. Ibu tetap yang keguguran. Ibunya itu yang keguguran karena itu sudah bibit sudah ada. Ini ibu kedua hanya jadi wadah tok. Hanya jadi wadah nerusno ngono tok ae. Paham ya? Tapi bibitnya dari yang pertama yaitu ibu yang pertama. Subhanallah. Bisa jawab masalah sing anyar. Cuman lah ini kan wis alaqah. Ini kan sih berupa mani kan yang dibuahi. Lah ini sih dadi debat apa iso dipadakno apa ndak. Sing jelas ada ibarah-ibarah yang mengarah ke situ. Hasil hayalan ulama. Manfaat hayalan ulama itu manfaat. Paham ya? Udah. Jelas. Udah. Cukup ini untuk kajian ini. Sekarang saya singgung sedikit masalah puasa. Tadi kan lek jauh di masalah ini ya. Di masalah rodok yang dimaksud jauh hanya dimaut sama maidah. Kalau dalam bab puasa enggak, ya pokok rongga yang ada di dalam tubuh. Kalau ada benda masuk ke rongga yang ada dalam tubuh, artinya lubang, bolong yang ada di dalam tubuh, melalui lubang terbuka dari luar ya. Dari luar itu ada lubang terbuka. Kok ada benda dimasuk sampai nang lubang yang ada di dalam tubuh. Maka posoe batal. Jauh yang dimaksud di sini lubangnya dalam tubuh dalam batalnya puasa, enggak khusus otak, enggak khusus lambung. Peteng enggak? Makanya kalau ada kemasukan air ke telinga batal apa enggak? Yang muktamad alal ashah sebagaimana di Minhaj batal. Padahal enggak tembus nang otak. Kuping iki buntu. Kayak tembus sampe isine banyu pol otak sampean. Nah, infeksi itu. Nah, ini buntu ini telinga ini. Tapi ketika air masuk ke dalam telinga yang enggak terlihat itu sudah dianggap jauh lubang yang ada di dalam tubuh melalui lubang yang terbuka dari luar batal sudah. Lek rodo di lebokno nang kuping ya ndak mahram, paham ya? Susune wong wedok lebokno nang kupinge bayi, ndak mahram. Paham ya? Lu kan jauh dalam bab rodo dua tok tadi, dimak dan maidah. Yes. Kemudian contoh lagi, ono pentile susu itu. Kan ono bolongan kan ya? Lek gak ono bolongan ya kira ndak iso metu banyu ini lah. Nah, itu termasuk kok ada banyu dilebokno nang rono. Ada air misalnya ngambil semprotan itu disemprotno nang pentile susu itu kan bolong itu. Semprotno, masuk cairan ke dalam situ. Batal maksudnya. Atau ada orang qadul hajah buang air besar siang-siang Ramadan. Cewek gerijine ndak sengaja masuk sedidik. Batal karena sudah masuk ke dalam jauh lubang yang ada di dalam tubuh walaupun ndak tutup nang wetengnya. Walaupun ndak tutup nang weteng. Makane lek cewek iku hati-hati. Lek cewek itu sing bener ini ndak apa-apa terang urusan cewek. Soalnya akeh sing lek cewek itu pakai jari tengah, pakai ininya. Pakai perutnya jari-jari. Oh, coba pakai pucuke. Lek cewek iku ojo ngene. Paham ya? Kalau begini, ujung jari rawan masuk ke dalam jalan belakang itu. Dan juga lek cewek ngene nempel nang kuku ambune angel ilangi. Paham ya? Kalau cewek itu pakai ini. Jadi gosok pakai ini. Nah, pakai ini. Berarti enak ngilangi ambu gosokno nang lantai, sabunan hilang. Lah di kuku masih sabun rada angel ilange, paham ya? Sik wangi. Itu. Jadi cewek pakai ini.
Dan ini lebih aman ketika puasa. Sampai lek cewek pakai ini dipastikan jarinya tidak masuk ke jalan belakang. Lek cewek model ini pakai ujung jari masuk sedikit batal. Kenapa? Sudah masuk ke dalam jauh. Lubang yang ada di dalam tubuh melalui lubang yang terbuka dari luar. Batal. Lu kan tidak tutup nang weteng. Jauh tidak kudu weteng di sini. Paham ya? Atau lubangnya dakar itu disemprot, masuk cairan ke dalam, batal. Hidung masuk ke muntahal khaisum, mawar al khaisum, batal. Khaisum itu ya hidung ini, paham ya? Hidung dari awal dari bawah sampai atas ini, sampai lurusnya mata ini semuanya khaisum. Totokannya khaisum lurusnya mata ini. Yang batal kalau hidung itu, kalau hidung yang batal, lek sampai dimasuki benda, bukatan bat atau air atau apa sampai notok ke sini. Lurusnya mata ini notok berarti sudah tutup muntahal khaisum, ujung hidung yaitu lurusnya mata ini batal sudah, walaupun tidak tembus nang otak, walaupun tidak tembus ini tembus ya apa, saya butuh ngawur. Saya beberapa hari yang lalu nanya-nanya kepada dokter Fahmi Bakbud, dokter spesialis saraf. Itu di sini kata beliau di hidung pangkal hidung paling dukur iki tulang wis atap, ibaratnya atap. Ndak tembus nang ute, atap tulang sudah ini. Ndak tembus. Jadi sampai lebon banyu ndak kira tutut nang ute. Jadi di sini buntu. Paham ya? Cuman ada semacam pori-pori untuk indera penciuman sing tembus nang ute. Tapi pori-pori, paham ya? Nah, batal ndak kudu tutut nang ute, pokok tutut ujung iki wis, ujung ini batal. Nah, dari sini akhirnya muncul iskal. Ya apa swab antigen? Batal nopo sapa ndak? Swab antigen itu duduk ngene lho, duduk ke atas terus notok nang atap tadi itu ndak. Swab antigen itu ini, swab masuk sedikit separuh, sekitar separuh, baru menggok ke arah belakang. Di atasnya mulut. Di mulut ini kan ada langit-langit mulut ya. Di atas langit-langit itu kok kayak ada pipo-pipo ngono bolong-bolong. Ya sampe nambahan kok ngono iku. Paham ya? Sampe nambahan. Kan dari paru-paru keluar lewat hidung ya kan ini. Nah, karena ada koyok semacam saluran-saluran di atas mulut. Jadi mulut kan atasnya atap kan ya, langit-langit. Di atas langit-langit itu daging itu ono semacam saluran-saluran gitu. Nah, sampai umbel ya metu kok ngono iku. Duduk mudun kok kene. Niki buntu ya. Ya, niki ini di sini. Lah, niki ono bolongan di sini. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Lah, swab itu begitu, dimasuki kayak cotton bud itu seret, enggak sampai notok ke sini. Nyampe sini, belok ke, makanya kok kondangak biasanya, biar kelihatan lubangnya. Tidak ada kondangak langsung dilebokno. Jadi cotton bud itu semacam cotton bud masuk ke sini. Ya dari pinggir gini, di tengah, lurusnya mulut. Notok nang dinding di belakang gini, notok. Cairannya cukup, dicek, ono corok naik apa enggak. Paham ya? Nah itu swab antigen. Batal no poso apa enggak? Itu menjadi semacam iskal. Karena begini, apa iskali? Karena begini. Dobite batin hidung yang membatalkan puasa adalah muntahal khaisum. Lek tutup muntahal khaisum itu notok nang atap, padahal kan swab enggak sampai notok nang atap, tapi menggo. Notok nang atap sini. Ini kan yang membatalkan. Ya. Yang membatalkan kan kalau notok sini. Itu dobitnya batin di dalam hidung. Itu sing batal. Mafhume berarti lah gak tutup nang rono enggak batal mafhumi meskipun menggo, paham ya? Meskipun menggo. Dohire mafhume begitu harusnya, enggak batal. MUI fatwa enggak batal swab ini. Swab antigen itu. Enggak batal. Cuma ya iskal. Bukankah lubang yang ada di atasnya mulut itu, saluran-saluran itu dikatakan lubang dalam tubuh? Ya benar. Lubang luar apa lubang dalam itu? Dalam. Lamun bunang kuping ngai batal. Mosok nari ini tidak batal. Ya benar. Itu. Mari ngono ini hidung. Ini kalau terus nang atas lebih dekat. Teko gini kari muka dikit kan. Ya, itu batal. Menggok lebih jauh sampai tutup lurus kuping ini sampai di atasnya mulut lurus sampai kuping. Itu kok tidak batal padahal
luwe ado kok ndak batal. Iskal. Nah terus ya apa ini? Membatalkan apa enggak? Kemarin saya sempat nanya-nanya sama Habib Abdul Mukhtar, ya batal kata beliau. Terus saya sekali, loh Habib, bukankah yang dimaksud batin di hidung itu muntahal khaisyum? Itu kan yang membatalkan. Kalau enggak begitu kan berarti bukan itu. Kata beliau, benar. Itu batinnya hidung, ya di situ. Batinnya hidung, muntahal khaisyum itu sampai itu. Tapi bukan berarti harus ke situ yang batal. Kita pakai kaidah hukum apa? Pokok wusulu ainin ila jaufin min manfadin maftuhin mubilun lisaum. Liwat dia. Paham ya? Sekarang, ini lubang dalam tubuh apa enggak? Lubang dalam tubuh. Ya. Yang masuk ain apa bukan? Ain, kayak semacam ketentar. Maksudnya lewat lubang terbuka dari luar apa enggak? Lewat lubang terbuka. Masuk ke dalam lubang yang di dalam yang enggak kelihatan. Yang masuk ain. Sesuai kaidah apa enggak? Ya wis batal pakai umum itu. Lu di fikih enggak ada Habib enggak ada pembahasan itu. Ya mungkin barangkali fuqaha enggak ngerti lek ono lubang menggok rono. Bisa jadi. Saya saja kaget dijelas kok ngono. Tak kira biyen niku terus di sini tembus nang umbelu dikira tak kira keluar dari sini ini. Ternyata enggak. Itu terus nanya-nanya ke dokter detail sampai dikasih gambar-gambarnya semuanya. Itu. Bisa jadi. Beliau juga sendiri, loh iya begitu dah. Enggak apa, dikira dulu itu begini. Kata fuqaha ketika menjelaskan dohirnya nganggep fuqaha itu beranggapan ini bolong. Makanya di fikih itu ada pembahasan kalau ada orang sakit tertentu dikasih obat namanya obat is'ad. Obat is'ad itu obat yang diteteskan dari hidung terus masuk ke dalam otak. Itu kan menandakan menunjukkan bahwa fuqaha memahami kini tembus nang udah padahal kata dokter Fahmi itu enggak, di sini atap tulang di sini tidak ada tembus, yang ada pori-pori untuk indera penciuman. Berarti tidak tembus nang otak lagi ini, jeduk mari wis mari. Enggak tembus, paham ya? Jelas. Ini enggak ada pembahasan masuk kitab. Ya mungkin saja karena enggak tahu dulu itu bahwa di sini ada lubang yang belok. Misalkan masuk keruh. Ayo Pak, masuk keruh. Keruh apa enggak? Kebanyakan sampean. Enggak keruh kan dikira gini terus tembus ya? Enggak, padahal menggok ini. Jelas ya? Jadi akropi suwab itu membatalkan. Suwab di siang hari bulan Ramadan itu akrabnya membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Surah Al-Fatihah.